Berita dari TV One, sempat ramai soal kasus ibu habisi anak akibat terjerat pinjol. Begini kronologinya, satu hari yang lalu, 15 Juli 2024, dari TV One. Ya. Lalu ada lagi dari Metro TV, judulnya pengguna pinjol terbanyak rentang usia 19 sampai 34 tahun. Satu hari yang lalu, 15 Juli 2024. Lalu ada lagi dari Metro TV lagi, miris, data puluhan pelamar kerja dipakai pinjol 4 hari yang lalu ke dalam 1 bulan. Ya, ada beberapa masalah di pinjol. Saya atau kita mau marah, mau gimana pun tetap ya tidak ada artinya. Kalau semua masyarakat Indonesia gagal bayar, maka beritanya ini akan seperti ini. Ya, industri fintech lending merugi sejak awal 2024. Ya, industri fintech lending merugi, industri pinjol lending rugi, masih merugi. Industri fintech lending diharapkan cetak laba. Industri pinjol rugi di Q1, alarm bank bunyi. Ini kalau diteruskan gagal bayar nasionalnya baru bisa menghilangkan pinjol. Kita ini wajib menghilangkan pinjol di Indonesia. Kenapa? Ya karena ini tadi. Ya, rame soal kasus ibu menghabisi anaknya akibat terjerat pinjol dari TV One. Lebih baik gagal bayar, ya. Malam ini boleh tidur dengan nyenyak, ya. Lupakan pinjol-pinjol kita, hapus aplikasi pinjol kita, lupakan penagihan-penagihan itu, lupakan resiko-resiko penagihan itu. Mulai malam ini kita tingkatkan semangat kita dalam mencari rezeki. Ya, karena itu yang paling penting, ya. Bukan galbay pinjol kredit pintar, galbay pinjol kredivo, itu nggak penting. Ya, itu tidak penting sama sekali. Ya, buang hal itu jauh-jauh. Ya, bodoh amat. Yang paling penting adalah kesejahteraan Anda dan juga kesejahteraan keluarga Anda itu. Saya doakan semoga Anda besok yang lagi ngelamar kerja cepat diterima, yang lagi usaha laris manis usahanya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, saya ingin men-share dan Anda juga boleh nge-share salah satu mindset dari anggota grup Facebook Raja Galbay. Langsung saja kita baca, oke? Semua pinjol itu ada asuransinya. Mereka atau pinjol ini selalu bekerja sama dengan pihak asuransi. Paling cepat 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, semua hutang kita di pinjol legal sudah auto lunas. Semua hutang kita di pinjol sudah di auto lunaskan. Amin, alhamdulillah. Nah, berbicara auto lunas, sangat susah sekali untuk kita percayai. Ya. Padahal auto lunas itu memang beneran real nyata. Oke, di pinjol. Oke ya, di pinjol itu auto lunas itu real nyata adanya. Nah, bagaimana caranya agar kita ini bisa mempercayai bahwa hutang yang kita galbaikan itu bisa auto lunas? Caranya adalah Anda galbay ya selama 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, lalu Anda cek slik OJK Anda. Ya, bagi yang sudah galbay 6 bulan silakan cek slik OJK Anda. Ya, saya jamin itu ada yang diautolunaskan. Kenapa saya jamin? Karena OJK pun menjamin hal itu. Ya, di SE OJK nomor 19 tahun 2023, di mana perusahaan pinjol wajib menggunakan asuransi. Oke ya. Tapi kalau menurut saya, jika Anda galbay, tidak perlu pusing-pusing mikirin autolunas. Yang harus Anda pusingkan itu adalah bagaimana caranya saya makan, tidak perlu mikir uangnya dari mana. Ya, saya pengen makan tapi tidak perlu bingung. Saya pengennya makan itu tunjuk. Ini. Gitu ya, nggak perlu mikirin uang. Nah, itu yang harus dipusingin, itu yang harus dipikirin. Oke? Nah, lanjut. Jadi mulai sekarang kalian semua nggak perlu cemas, nggak perlu panik. Tenang aja. Yang wajib mesti kita lakukan adalah nomor 1, buang kartu HP kita yang lama. Oke? Ini cara klise, cara lama tapi sangat ampuh sekali untuk agar kita bisa move on dari yang namanya gagal bayar di pinjol. Ya, ini sangat direkomendasikan sekali. Old but gold, ya. Lama tapi emas kalau bahasa Indonesianya gitu ya, oke? Sangat direkomendasikan sekali. Nomor 2, ganti nomor WA. Senjata pinjol adalah WhatsApp. Ya, tanpa WhatsApp pinjol tidak bisa apapun di era digital ini, ya. Jika pinjol menggunakan WhatsApp untuk alat menakut-nakuti para nasabahnya, maka wajib kita ganti nomor WA kita. Ya, jangan mau kita ini mendapatkan penekanan dari DC-DC pinjol tersebut. Ya, karena itu bisa melemahkan semangat Anda, mengganggu mood Anda. Ya, di hari itu Anda lagi senang-senangnya cari uang gitu ya, nerima
penagihan, mood Anda rusak. Akhirnya Anda malas cari uangnya. Gitu. Jadi ganti nomor WA Anda. Yang ketiga, ganti email. Ya, kenapa ganti email? Karena DC sekarang ini tidak akan menyebutkan dia dari pinjol mana, tapi dia akan menekan dan mempermalukan kita melalui Facebook dan Instagram. Ya, nah para DC ini mencari Facebook dan Instagram kita melalui email, berdasarkan email kita. Ya, maka dari itu kita wajib juga memprivate sosial media kita. Jangan sampai ada foto pasangan kita dan anak kita, itu terlalu berbahaya. Ya, akun WhatsApp pun jangan ada fotonya, oke? Karena DC sekarang itu somplak, ya. Dia tidak mengaku dari pinjol mana, tapi sebar data, gitu. Oke, selanjutnya nomor 4, setel HP ke pengaturan pabrik. Nah, ini untuk mencegah pinjol ilegal mengutak-ngatik HP Anda, oke? Selanjutnya nomor 5, bersikap bodoh amat. Nah, ini ya nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 itu kalah dari poin nomor 5 ini, bersikap bomat. Ya, bodoh amat itu seperti nothing tulus. Bodoh amat, mau malu, mau ada DC, mau ditagih, saya tidak peduli. Bersikap bomat itu sama juga dengan menerima segala dari gagal bayar di pinjol. Ganti nomor WA. Saya dulu ketika galbay, yang saya kedepankan adalah saya terima semua resikonya. Saya akan hadapi. Mau pinjol ini begini, mau pinjol itu begitu, saya bodoh amat. Tidak peduli, ya akan saya hadapi. Oke, ternyata setelah saya bersikap seperti itu, hidup saya lebih tenang, lebih damai, dan saya bisa fokus mencari rezeki, ya. Nah, Anda juga wajib menerapkan sikap bodoh amat atau nothing tulus tersebut. Ya, terima semua resikonya. Oke, selanjutnya, oke ya. Nah, selanjutnya ada DC lapangan. Tanyakan surat tugasnya. Ya, 100% DC lapangan fix mereka nggak akan pegang surat tugas di tanggal sekian. Karena memang hutang kita lewat 90 hari sudah diautolunaskan sama pihak asuransi. Dan itu DC lapangan yang datang hanya membodohi kita para galbayer saja. Ya, memang betul. Selain WA, ya, alat untuk menakut-nakuti para nasabah pinjol itu adalah DC lapangan. Ya, Anda bayangkan, pinjol ini tidak ada jaminannya, tidak ada yang bisa ditarik, tidak ada yang boleh disita, tapi ada DC lapangannya. Namanya pinjaman online, tapi kok penagihannya offline? Nah, apa namanya kalau bukan hanya untuk menakut-nakuti nasabah pinjol tersebut? DC lapangan pinjol itu hanya alat untuk menakut-nakuti Anda saja. Wong nggak bisa nyita rumah Anda, nggak bisa nyita TV Anda, nggak bisa nyita mesin cuci Anda. Ya, jadi DC lapangan yang datang itu hanya untuk membodohi kita saja, para galbayers ini. Ya, agar kita menganggap bahwa, waduh, ya ini adalah malapetaka. Nanti kalau tidak bayar akan begini. Bohong. Anda itu sedang dibodoh-bodohi. Gitu. Oke, selanjutnya. Kalaupun kalian bayar, uangnya akan masuk ke kantong mereka para DC. Nah, kasus seperti ini sudah umum sekali. Ya, sudah banyak. Tidak hanya di pinjol saja. Ya, di bank, di leasing itu juga paling banyak. Yang namanya jika Anda bayar, ya, tidak melalui virtual account, bayar cash itu, uangnya dikorupsi oleh DC tersebut. Gitu ya, oke. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya setelah 90 hari kita galbay, semua hutang kita fix lunas. Ada DC lapangan, kalian tanyakan aja surat tugasnya. Di tanggal mereka datang, fix 100% mereka nggak akan memiliki surat tugas penagihan dan sertifikasi penagihan. Kalian tinggal usir mereka. Oke, resiko terberat galbay pinjol legal cuma masuk slik OJK doang. Selesai. Ya, resiko terberat galbay pinjol ilegal kagak ada, nihil, tenang aja, buang kartu HP, masalah kalian selesai. Tolong di-share statement saya ini ke semua orang, mudah-mudahan berguna. Nah, NB, kesimpulannya apapun yang terjadi pada Anda, jangan pernah membayarkan cicilan pinjol Anda sebab ngancurin pinjol itu mudah. Bahkan sangat mudah. Semua rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang punya sangkut paut sama pinjol, serentak mesti galbayin semua pinjolnya. Yang punya 10, 20, 30 aplikasi, enggak, galbayin aja semua. Mau legal maupun ilegal. Dalam waktu 2 bulan saya jamin semua pinjol bangkrut. Semua pegawainya langsung jadi pengangguran semua. Apalagi itu si DC. Paling-paling jadi gembel kehilangan pekerjaan. Kompak, satu Indonesia wajib galbayin semua. Terima kasih. Tolong di-share ke banyak orang, semoga bermanfaat. Nah, ini benar. Ya, asalkan kita kompak, ya seperti semut, ya. Waduh, jadi jadi contohnya nih semut, nggak apa-apa ya. Nah, jadi semut ini bisa mengangkat beban lebih berat daripada tubuhnya sendiri.
Sama seperti di pinjol, sebenarnya kita pun itu kuat menghadapi permasalahan pinjol ini. Hanya saja kita tidak sadar. Ya, kita terlalu dibutakan oleh ketakutan. Saatnya sekarang kita memutuskan untuk menjadi pemberani. Ya, sekali ini saja, ya, untuk menyelamatkan diri kita. Oke, nah semut ini jika bergerombol itu ya akan bisa membolongi lantai-lantai di rumah Anda. Ya, silakan Anda lihat ya, ada lubang semut gitu kan. Padahal itu lantai, ya, lantai atau tembok gitu ya. Mereka itu bisa melubangi tembok-tembok atau lantai-lantai di rumah Anda. Sama juga analoginya dengan jika kita kompak gagal bayar gitu ya. Maka pinjol-pinjol ini bisa bangkrut asalkan kita kompak gitu. Oke ya. Nah, tetap semangat menjalani hidup, jangan sampai pinjol-pinjol ini menguasai pikiran kita. Jangan sampai ada korban bunuh diri lagi di pinjol. Stop korban bunuh diri di pinjol. Oke? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.